Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Pagi hari ini kami siapkan hati kami mau masuk dalam hadirat-Mu memuji menyembah Engkau. Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Glory, glory, kami perlu Engkau Tuhan. Yesus, glory, Yesus, pimpin kami Tuhan, pimpin langkah hidup kami. Glory Yesus, glory, haleluya, haleluya. Roh Kudus penuhi kami. Oh, kira-la-la-la-la-la-bo, kira-mataku rabaso. Haleluya, kiara-la-mara-la-mara-la-bo, kira-mara-la-la-la-bo. Roh Kudus penuhi kami, jamah setiap kami Tuhan, pulihkan kami oh. Haleluya oh. Kiara la mara la ra la bo, kira mataku ramase, kiara la mata
Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat menyongsong weekend, ya, selamat menyongsong akhir pekan. Yang saya percaya, mungkin ada yang masih libur, kemarin mungkin ada yang sudah masuk, tapi harusnya masih libur, sehingga mungkin weekend ini terasa seperti sebuah super duper very long weekend. Artinya hampir setiap hari libur. Dimanapun saudara berada, apakah saudara berada di rumah bersama dengan keluarga, atau saudara sedang traveling ke luar kota atau ke luar negeri, saya percaya Tuhan menyertai saudara. Dan mari di hari yang baru ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk mengawali hari kita. Saya ajak kita buka dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat 37 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara, ayat ini sering sekali kita baca, bahkan mungkin kita sudah hafal di luar kepala. Ya. Dan ayat ini memang sampai beberapa kali dituliskan. Artinya ayat ini sangat penting sekali. Namun apakah saudara pernah menyadari bahwa ayat ini dilontarkan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab sebuah pertanyaan yang sebetulnya dialamatkan kepada Yesus untuk menjebak Yesus. Jadi begini, kalau saudara baca dari ayat ke-34, ya 35, 36, di situ diceritakan orang Farisi mendengar bahwa Yesus berhasil membungkam orang Saduki, ya. Akhirnya orang Farisi itu berkumpul. Dan ada salah satu orang yang mengklaim dirinya ahli Taurat. Mengerti semua ahli Taurat. Kemudian dikatakan di ayat 35 bertanya untuk mencoba Yesus. Di ayat 36 ditanyakan, guru, manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Wah, menjebak. Mana yang paling utama dari setiap hukum yang ada? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak ingin menjawab untuk menjatuhkan orang itu. Tetapi Tuhan Yesus menjawab untuk menyadarkan orang itu. Demikian fungsi ayat ini pada pagi hari ini untuk menyadarkan kita semua. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang
pertama. Nanti kita bisa baca berikutnya. Hukum yang kedua, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus menegaskan bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ingin mengajak kita kembali kepada ayat yang ke-37. Di mana Yesus menjawab pertanyaan, mana peraturan yang paling penting? Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara pasti sering mendengar kalimat ini, mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi Tuhan, kalau kita pakai konteks perjumpaan Yesus dengan ahli Taurat ini. Yesus pasti tahu kalau orang ini ahli Taurat. Yesus tahu kalau orang ini membaca Alkitab, bahkan mungkin hafal. Dan Yesus ingin mengajarkan pada orang ini, hey, your life will never be perfect. Hidupmu gak akan pernah sempurna kalau engkau gak mengasihi Tuhan. Bukan Yesus sedang mengemis supaya dirinya dikasihi. Tapi Yesus sedang mengarahkan kehidupan orang ini. Untuk tidak hanya melihat yang di luar, yang bisa dinilai orang. Supaya ahli Taurat ini dapat penghakiman yang baik. Tapi Yesus mengajarkan, kalau kita belajar saudara, kasih Tuhan Allahmu dengan hati, jiwa, dan akal budi. Hati itu berbicara mengenai inward affections. Artinya apa? Batin, perasaan batin. Di dalam hati kalau kita mengasihi seseorang, gak perlu kita gembar-gemborkan, kita tahu kalau kita mengasihi seseorang. Pertanyaan pertama bagi kita pagi hari ini, apakah kita tahu bahwa kita benar-benar mengasihi Yesus? Saudara, mengasihi bukan berarti tidak bisa terluka. Terluka itu bisa, tapi ketika kita terluka, luka itu akan cepat menutup. Karena kasih Yesus membebat hati kita. Ketika kita hampir kecewa kepada Yesus, hampir jatuh dalam keputusasaan dan kekecewaan, perasaan kasih kita, hati kita yang terpaut dengan kasih Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita dikasihi Tuhan, maka akan dengan cepat membebat hati kita. Sehingga kita tidak perlu melakukan segala sesuatu apapun untuk membuktikan bahwa kita hebat. Kita begini, kita begitu. Tapi kita hanya perlu menyadari bahwa iya, aku hidup untuk mengasihi Tuhan. Karena Dia sudah mengasihi aku. Menyongsong Jumat Agung dan Paskah, kita tahu bahwa nada dari Jumat Agung dan Paskah adalah begitu besar kasih Allah bagi dunia ini. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Mati ganti kita. Itu kasih. Maka jawab Yesus pada orang Farisi ahli Taurat ini, kasihilah Tuhan Allahmu. Bukannya, saya yakin bukannya Yesus ingin mengajari orang TK ya. Kamu tahu gak mengasihi Tuhan itu apa enggak? Tapi ini Yesus lebih berbicara kepada hati orang ini. Kamu boleh hafal satu Alkitab. Tapi kalau kamu gak mengasihi Tuhan, percuma. Kamu boleh ke gereja setia. Tapi kalau ke gerejamu itu bukan karena mengasihi Tuhan, percuma. Kamu boleh melayani, kamu boleh berkhotbah. Tapi kalau tidak dilakukan dengan mengasihi Tuhan, percuma. Karena mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati kita. Mengasihi Tuhan itu segenap jiwa kita. Mengasihi Tuhan itu dengan segenap akal budi kita. Artinya apa? Fokus. Artinya apa? Total surrender. Penyerahan secara total. Penundukan total. Tubuhku, jiwaku, rohku mengasihi Tuhan.
Mengapa kok weekend-weekend begini kita belajar mengenai mengasihi Tuhan? Saudara, hari-hari ini akan banyak sekali hal-hal yang akan membuat kita jauh dari kasih Tuhan. Apalagi dengan ketidakstabilan yang sedang terjadi, dengan bisikan-bisikan godaan iblis akan membuat kita semakin merasa jauh dari kasih Tuhan. Mari kita ambil tindakan. Kita ambil langkah untuk berkata, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. Ini yang bisa kulakukan. Menunjukkan kasihku padamu. Aku tidak mau cuma kenal Engkau dari kata orang. Tapi mataku mau memandang Engkau, Tuhan. Walaupun kelihatannya Engkau jauh, tidak bisa dilihat. Tapi aku mau memandang Engkau. Karena ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, aku bertanya, pertolonganku dari mana? Ternyata pertolonganku ada dari tempat maha tinggi. Aku tidak ditinggalkan, aku tidak ditelantarkan, sebab Engkau berjanji Engkau tidak akan pernah forsake me. Tidak akan pernah meninggalkan, menelantarkan aku. Pagi hari ini, saudara yang sedang berjalan di dalam tanda tanya yang besar, saudara yang sedang mempertanyakan kebaikan Tuhan, saudara yang mungkin sedang merasa hidup kok semakin berat, tetap kasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan segenap akal budi kita. Karena iblis bisa pakai akal budi kita untuk berpikir yang tidak-tidak. Padahal akal budi diciptakan oleh Tuhan khusus kepada manusia. Supaya terkonek dengan Tuhan. Pagi hari ini, di weekend ini saudara, mari kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Saya yakin Roh Kudus akan berbicara pada hati saudara. Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh lagi. Tapi kita belajar pagi hari ini. Gak datang seperti orang Farisi, aku sudah ke gereja, aku hafal Alkitab, aku menang debat teologi, aku pintar ini, aku pintar itu. Enggak. Tapi kita ingat lagi, sudahkah aku mengasihi Tuhan? Dengan segenap hatiku, jiwaku, akal budiku. Ketika kita belajar untuk mengingat kembali bahwa kita harus mengasihi Tuhan, maka fokus kita enggak pada yang lain-lain. Fokus kita cuma aku mau mengasihi Tuhan. Segenap jiwaku, batinku, akal budiku. Aku mau mengasihi Tuhan. Selamat melakukan firman Tuhan ini. Selamat menikmati akhir pekan. Selamat menyongsong Jumat Agung dan Paskah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.